Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Afni Nur Zahra, Ditya Maulidina, Fazli Al-Hafid, Muhammad Ageng Estu Aji, dan Muhammad Iqbal Prakasa akan menyampaikan diskusi kami mengenai strategi pengembangan masyarakat. Yang pertama itu siapa komunitasnya? Komunitas yang akan dibahas adalah masyarakat di Dusun Air Kuro, Desa Sukamaju, Kecamatan Margasakti Sebelat, Bengkulu Utara. Dusun Air Kuro sendiri terdiri dari 700 kepala keluarga. Mata pencaharian warga di Dusun Air Kuro ialah menggarap kebun kelapa sawit yang berada di sekitar perjalanan menuju Dusun Air Kuro. Selain menggarap kelapa sawit, mayoritas warga di Dusun Air Kuro juga bekerja sebagai petani karet, karena hampir sebagian hutan di Dusun Air Kuro adalah perkebunan karet. Selain itu, menjadi petani karet juga tidak sulit. Cukup menanam bibit karet dan menunggu 4-5 tahun kemudian, warga sudah bisa menikmati hasilnya. Warga di Dusun Air Kuro setiap hari menyadap karet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dengan adanya berbagai persoalan di dusun ini, menjual hasil kebun menjadi cukup sulit. Petani karet hanya mendapatkan penghasilan sekitar 300.000 per bulannya. Tentunya jumlah yang sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, faktanya perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian warga di Dusun Air Kuro ini bukan milik warga setempat. Apabila sewaktu-waktu kebun tersebut akan dikuasai oleh orang lain, warga hanya bisa pasrah dan kehilangan mata pencahariannya. Berikut ini terdapat sejumlah potret kehidupan di Dusun Air Kuro. Selanjutnya, apa permasalahannya? Permasalahan yang ada di dalam komunitas di Dusun Air Kuro, Desa Sukamaju, Kecamatan Margasakti Sebelat, Bengkulu Utara ialah sebagai berikut. Yang pertama, infrastruktur dan akses jalan yang belum memadai. Jarak yang sangat jauh dari kota serta akses jalan yang cukup sulit membuat desa ini terpinggirkan. Akses jalan menuju Dusun Air Kuro harus melewati jalanan berbatu besar, tanah merah, kubangan lumpur, bahkan sungai tanpa jembatan. Tidak hanya mobil, motor pun sulit untuk melewati akses jalan tersebut. Yang kedua adalah administrasi di Dusun Air Kuro yang belum jelas. Dusun Air Kuro sering disebut sebagai dusun keempat Desa Sukamaju. Namun ternyata dalam catatan administrasi, dusun keempat tidak pernah ada. Desa Sukamaju hanya mempunyai 3 dusun. Inilah mengapa Dusun Air Kuro masih tidak jelas status wilayahnya. Bahkan terdapat sejumlah warga yang tidak memiliki KTP aktif, serta sangat lamanya proses pembuatan kartu keluarga mengakibatkan sulitnya mengurus masalah administrasi kependudukan lainnya. Dan tidak jarang isi dari kartu keluarga tersebut banyak yang dinilai asal-asalan. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, tak terkecuali bagi warga yang bermukim di Dusun Air Kuro. Di dusun ini sudah berdiri sebuah sekolah dasar kelas jauh, yaitu SD Negeri 215. Namun kondisinya sangat memprihatinkan, yakni masih berlantai tanah dengan dinding bangunan yang berbahan papan yang berlubang, serta ruangan yang sangat sempit untuk menampung sejumlah murid. SD Negeri 215 juga merupakan satu-satunya sekolah untuk menampung anak-anak dari 700 kepala keluarga. Total muridnya adalah 95 orang, jumlah yang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan penduduknya. Hal tersebut karena tidak semua anak bisa bersekolah di SD tersebut. Terdapat beberapa anak yang tidak mendapatkan haknya untuk bersekolah karena tidak adanya surat administrasi yang lengkap. Selanjutnya itu ada program pemberdayaan. Yang pertama itu ada program Perjaka atau Perbaiki Jalan Kampung. Yang kedua program Vakum atau Validasi Kependudukan Masyarakat. Dan yang ketiga itu ada program resmi atau Rekonstruksi Sekolah Merdeka Indonesia.
Selanjutnya kita akan bahas program yang pertama, yaitu program Perjaka atau Perbaiki Jalan Kampung. Program Perjaka ini nantinya akan bertujuan untuk memperbaiki seluruh jalan di kampung sehingga dapat memudahkan akses menuju kampung tersebut. Program ini akan melibatkan pemerintah daerah, pihak swasta, serta partisipasi masyarakat. Karena jalan merupakan moda utama untuk menyokong kehidupan masyarakat daerah, namun nyatanya akses jalan di daerah-daerah masih sangatlah buruk. Seperti halnya jalan menuju Dusun Air Karo, Desa Sukamaju, Bengkulu Utara. Jalan menuju desa tersebut mengalami kerusakan dan sulit dilewati oleh kendaraan serta masih beralaskan tanah merah yang licin. Sehingga diperlukan program rehabilitasi jalan yang rusak agar akses ke Dusun Air Karo dapat dijangkau oleh semua kendaraan. Dengan kondisi jalan yang sudah baik, maka dapat mendongkrak laju roda perekonomian masyarakat. Selanjutnya itu program yang kedua adalah program vakum atau validasi kependudukan masyarakat. Program vakum akan melibatkan pemerintah daerah, pihak swasta, serta partisipasi masyarakat, serta validasi kependudukan ini bermanfaat dan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan dan keputusan daerah seperti pembagian bantuan sembako agar tepat sasaran, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih cepat, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Karena status kependudukan sangat penting bagi semua penduduk Indonesia, sama halnya dengan penduduk Dusun Air Karo yang membutuhkan validitas akan status kependudukan serta administratif desanya. Akibat dari tidak jelasnya status kependudukan dan administratif desa, banyak hak-hak warga desa yang tidak dapat dipenuhi, serta anak-anak yang tidak bisa mengenyam bangku pendidikan. Maka disinilah diperlukan sebuah program, yaitu program validasi kependudukan agar seluruh data penduduk Dusun Air Karo tercatat di administratif pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga itu ada program resmi atau rekonstruksi Sekolah Merdeka Indonesia. Program pemberdayaan masyarakat yang cocok untuk Dusun Air Karo ialah dapat berupa renovasi atau pembangunan sekolah. Dengan adanya program resmi, diharapkan pendidikan di Dusun Air Karo akan meningkat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini akan melibatkan pemerintah daerah, pihak swasta, serta partisipasi masyarakat. Pendidikan menjadi pondasi dasar dalam sebuah pemberdayaan masyarakat, karena pendidikan sangat penting untuk kesejahteraan sebuah desa. Di Dusun Air Karo memiliki satu sekolah dasar dengan jumlah murid 95 orang yang sangat jauh dari total jumlah seluruh penduduk Dusun Air Karo. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Pasalnya pendidikan yang baik juga harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Alasannya tentu agar pengembangan pendidikan tersebut juga dapat sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya ada tahapan program rehabilitasi jalan-jalan daerah dan perbaikan sarana maupun prasarana pendidikan. Hal yang dilakukan pertama yaitu melakukan pembicaraan dengan masyarakat terkait permasalahannya. Yang kedua, mempersiapkan proposal mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat kepada pemerintah setempat. Setelah semua persiapan beres atau clear, dimulailah kegiatan rehabilitasi jalan dan perbaikan sarana pendidikan. Yang keempat, mengawasi bersama masyarakat mengenai perbaikan fasilitas tersebut. Dan yang kelima, setelah semua selesai, menanyakan apakah masyarakat merasa terbantu atau tidak dengan program tersebut. Dan yang terakhir, fasilitas yang sudah dibangun bisa digunakan oleh masyarakat. Tahapan program validasi kependudukan. Tahap pertama, melakukan pelaporan ke RT setempat, kemudian melakukan pelaporan ke RW setempat dan mendapatkan surat pengantar dari lingkungan RW. Langkah ketiga, menyiapkan data diri seperti akte kelahiran dan kartu keluarga. Terus kemudian melakukan pendaftaran ke kelurahan. Selanjutnya, dengan adanya validasi data kependudukan diharapkan mampu meningkatkan keakuratan database kependudukan, baik di tingkat kelurahan maupun tingkat kota. Dan terakhir, sehingga masyarakat dapat mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi pemberdayaan. Yang pertama itu ada assessment atau evaluasi terhadap tujuan program. Dalam pelaksanaannya, program yang telah dibuat bertujuan untuk mengatasi keterbelakangan di Dusun Air Kuro, Desa Sukamaju, Bengkulu Utara.
Program untuk membangun akses jalan di desa tersebut dapat memunculkan pembangunan berkelanjutan lainnya, seperti meningkatkan sarana untuk pendidikan yang masih kurang. Selain itu, mengoptimalkan mata pencaharian lain selain dari bertani karet dan menggarap sawit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Yang kedua itu ada appraisal atau evaluasi terhadap input. Agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik, maka harus ada kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Dalam hal ini, pihak yang terkait yaitu masyarakat di Dusun Air Kuro, Desa Sukamaju, dan tim yang terlibat dalam menjalankan program. Yang ketiga itu ada monitoring atau evaluasi terhadap proses. Program ini telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2020. Program tersebut diantaranya yang pertama itu ada program Perjaka atau perbaikan jalan kampung untuk memperbaiki akses jalan di Dusun Air Kuro, Desa Sukamaju yang masih sangat buruk. Yang kedua itu ada program Vakum atau validasi kependudukan masyarakat agar jelas status kependudukan masyarakat Dusun Air Kuro, Desa Sukamaju. Dan yang ketiga itu ada program resmi atau rekonstruksi Sekolah Merdeka Indonesia agar anak-anak di Dusun Air Kuro, Desa Sukamaju mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat itu ada evaluasi atau evaluasi terhadap output. Berdasarkan program yang telah dirancang, mampu mengatasi ketertinggalan masyarakat Air Kuro seperti program Perjaka atau perbaikan jalan kampung yang mampu membuat akses jalan atau transportasi di Dusun Air Kuro, Desa Sukamaju menjadi mudah sehingga hal tersebut dapat mendukung aktivitas warga Air Kuro dan meningkatkan pemasukan warga Air Kuro dari hasil tani karet dan garapan sawit yang dijual agar dapat dijual dengan mudah dan lebih luas. Dan yang terakhir itu ada validasi atau evaluasi terhadap impact atau dampak. Terlaksananya program tersebut tentunya sangat diharapkan dan berarti bagi masyarakat Air Kuro. Pasalnya dengan terlaksananya program tersebut, maka masyarakat Air Kuro dapat lebih mudah dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan membuat keberlangsungan hidup warga Air Kuro menjadi lebih baik, sehingga dapat mensejahterakan warga Air Kuro. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.